Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inna yawmakum hadha la yawmun azim. Azzamahullahu wa syarafah fa'azimuhu haqqa ta'zim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam azimu tahayakum fa innaha ala matni sirati matayakum fa idza sa'ida al-khatibul minbar fastami'u khabar yawm 'idil adha rahimakumullah. فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Alhamdulillahil mubdi'ul mu'id الفعال لما يريد الذي خلق الخلق فمنهم شقي وسعيد فهذا قربه لحضرته وهذا أشقه فهو بعيد نحمده ونشكره شكرا مقرونا بالتهليل والتسبيح والتحميد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الولي الحميد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الرسل وأشرف العبيد الذي أخبر أن ميزان أمته ترجح يوم القيامة بشهادة التوحيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا تفنى ولا تبيد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون. Merayakan Idul Adha, kita mengenang kembali pengorbanan Nabi Ibrahim untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti iman dan ketundukan hamba kepada Rabb-Nya, kita berusaha mewarisi jiwa pengorbanan beliau sebagaimana para sahabat rela berkorban harta, tenaga dan nyawanya untuk Islam. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah salat Id rahimakumullah. Dalam kitab Ar-Rahiqil Makhtum, Syekh Saifur Rahman Mubarak Furi menceritakan banyak sekali kisah pengorbanan para sahabat Rasulullah pada masa awal Islam, pada masa awal dakwah Islam di Mekkah. Salah satu yang beliau kisahkan adalah sahabiah Sumayyah binti Khayyat, istri dari Yasir radhiyallahu taala anhuma. Dia adalah hamba sahaya dari Abu Hudzaifah bin Mughirah radhiyallahu taala anhu. Ketika mengetahui keislamannya, musyrikin Quraisy tidak rela jika keluarga ini mengenyam manisnya Islam, hingga Bani Makhzum segera menangkap keluarga Yasir dan menyiksa mereka dengan bermacam-macam siksaan agar mereka keluar dari Islam. Mereka memaksa dengan cara mengeluarkan mereka ke padang pasir saat terik matahari sangat terik sekali. Mereka membuang Sumayyah ke sebuah tempat dan menaburinya dengan pasir yang sangat panas. Kemudian meletakkan sebongkah batu besar di atas dadanya. Akan tetapi tiada terdengar rintihan ataupun ratapan melainkan ucapan ahad, ahad, Allah Maha Satu, Allah Maha Satu.
Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan keluarga Muslim tersebut yang tengah disiksa dengan kejam, maka beliau menengadahkan ke langit dan berseru, "Sabran ali Yasir, fa inna mau'idukumul jannah." Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempat kalian adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Hakim. Mendengar seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Sumayyah binti Khayyat bertambah tegas dan optimis. Dengan kewibawaan imannya, ia mengulang-ulang dengan berani, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah dan aku bersaksi bahwa janjimu adalah benar." Baginya kematian adalah sesuatu yang remeh dalam rangka memperjuangkan akidahnya. Hatinya telah dipenuhi kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka dia menganggap kecil setiap siksaan yang dilakukan oleh para taghut yang zalim. Mereka tidak kuasa menggeser keimanan dan keyakinannya, sekalipun hanya satu langkah semut saja. Hingga tatkala musuh-musuh Allah telah berputus asa mendengar ucapan yang senantiasa diulang-ulang oleh Sumayyah binti Khayyat, maka Abu Jahal melampiaskan keberangannya kepada Sumayyah dengan menusukkan sangkur yang berada dalam genggamannya kepada Sumayyah binti Khayyat. Terbanglah nyawa beliau dari raganya, dan beliau adalah wanita pertama yang syahid dalam Islam. Syahid dalam Islam. Beliau syahid setelah memberikan contoh baik dan mulia bagi kita dalam hal keberanian dan pengorbanan. Beliau relakan nyawanya demi meraih puncak kemuliaan. Beliau juga jual nyawanya untuk mendapatkan barang dagangan yang paling berharga dari Allah, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah, surga itu mahal, surga itu istimewa, luar biasa nilainya. Kebahagiaan tiada tara, kemewahan tiada banding, kemuliaan tiada tanding, dan kenikmatan yang tak ada akhirnya. Tak terselip sedikit pun derita atau kesusahan di dalamnya. Maka siapapun yang ingin mendapatkannya hendaknya sadar bahwa ia hendak memiliki sesuatu yang tiada taranya. Selayaknya ia mengorbankan apapun yang ia punya untuk mendapatkan dan membayarnya dengan seberapapun harganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah." Ketahuilah, sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Ketahuilah, sesungguhnya barang dagangan Allah itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jika kita rela berpayah-payah sepanjang hari untuk membeli rumah, memeras keringat demi mendapatkan roda 4, dan mengorbankan waktu dan harta agar bisa menjadi seorang pejabat, lantas dengan apa kita hendak memberi surganya Allah Subhanahu wa taala? Dengan apa kita hendak mendapatkan rumah yang panjangnya 60 mil dengan batu bata terbuat dari emas dan perak di surganya Allah Subhanahu wa taala? Dengan apa kita hendak memperoleh kendaraan yang terbuat dari yakut yang bisa terbang kemanapun kita suka? Sangat mengherankan bila ada orang yang menghendaki membayar sesuatu yang luar biasa berharga hanya dengan sisa receh di sakunya saja. Mengherankan jika ada orang yang menyumbangkan sisa-sisa waktu dan tenaga lalu berharap mendapatkan menempati kedudukan di surga Allah Subhanahu wa taala. Alangkah percaya dirinya seseorang yang merasa cukup dengan ibadah-ibadah yang dilakukan dengan tergesa-gesa dan jauh dari sempurna, lalu mengharapkan ganjaran yang tiada taranya. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Ada pelajaran menarik dari kisah seorang saleh. Suatu kali ia melakukan suatu perjalanan dan di tengah perjalanan ia mencari tempat untuk menunaikan hajatnya. Tampak seorang pemuda berjaga di tempat tersebut. Lalu mengatakan, "Jika kamu mau masuk ke tempat ini, maka kamu harus membayarnya." Mendengar ucapan tersebut, orang soleh tadi terdiam dan menitikkan air mata. Pemuda itu pun heran dan berkata, "Jika kamu tak punya uang, carilah tempat lain." Laki-laki itu berkata, "Aku menangis bukan karena tidak memiliki uang. Aku menangis karena merenungi jika tempat sekotor ini saja harus membayar untuk memasukinya, apalagi surganya yang begitu indah di sisi Allah Subhanahu wa taala." Selayaknya kita merenungi apa yang telah kita lakukan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Berapa durasi waktu yang kita sediakan kemudian kita bandingkan
dengan waktu dan usaha yang kita habiskan ketika hendak memperoleh sebagian dari kenikmatan dunia. Kita mengetahui surga itu mahal, tapi seringkali kita menghargainya terlalu murah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Id rahimakumullah, Allah telah menawarkan barang dagangannya kepada hambanya dengan harga yang telah ditetapkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah memberi dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Quran surah At-Taubah ayat 111. Ketika mentafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, Allah mengabarkan bahwa Dia memberi ganti dari jiwa dan harta benda para hambanya yang beriman dengan surga, lantaran mereka telah rela mengorbankan di jalannya. Ini merupakan karunia, kemuliaan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Id rahimakumullah, seorang sahabat Bashir radhiyallahu taala anhu sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya menuturkan, aku pernah mendatangi Rasulullah untuk bersyahadat, maka beliau mengasyaratkan kepadaku, tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa tusallil khamsa wa tasumu ramadan wa tuaddi zakata wa tahujjal baita wa tujahidu fi sabilillah. Yang artinya, engkau bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Engkau salat 5 waktu, berpuasa Ramadan, mengeluarkan zakat, berhaji ke Baitullah dan berjihad di jalan Allah. Dia melanjutkan, aku berkata, wahai Rasulullah, ada 2 yang aku tidak mampu. Pertama, zakat, karena aku tidak memiliki sesuatu kecuali 10 ekor unta yang merupakan titipan dan kendaraan dari keluargaku. Kedua, jihad, karena orang-orang yakin bahwa yang lari ketika perang maka akan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Sedangkan aku takut jika ikut perang lalu aku takut mati dan ingin menyelamatkan diriku. Kemudian Rasulullah SAW menggenggam tangannya lalu menggerak-gerakkannya sembari bersabda, la shadaqata wa la jihada fabima tadkhulul jannah. Tidak sedekah dan tidak berjihad, dengan apa engkau ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Lalu aku berkata kepada Rasulullah, kata Bashir, aku berbaiat kepadamu, maka baiatlah aku atas semua itu. Pertanyaan Rasulullah, dengan apa engkau hendak masuk surga? Menjadi tamparan keras bagi siapa saja yang ingin mendapatkan surga dengan harga yang murah. Seakan surga bisa dimiliki hanya dengan sedikit pengorbanan, atau hanya dengan memberikan sisa-sisa miliknya yang tidak lagi berharga. Sedangkan sesuatu yang berharga miliknya justru dia belanjakan untuk memenuhi keinginan nafsunya. Mereka merasa cukup menggunakan modal yang kecil untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan modal apa engkau ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Jamaah salat Id rahimakumullah, kemuliaan seseorang juga kenikmatan yang akan diraih seseorang tergantung pada pengorbanan yang ia curahkan. Namun banyak orang yang belum memahami makna pengorbanan tersebut. Secara bahasa, at-tadhiyah atau pengorbanan adalah ketika seseorang memberikan dirinya, mengorbankan dirinya, ilmunya dan hartanya tanpa imbalan. Adapun pengorbanan yang dituntut secara syar'i adalah mengorbankan jiwa, waktu maupun harta demi tujuan yang paling mulia, untuk target yang paling diharapkan, di mana pengharapan itu tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan bisa dilakukan dengan harta, yakni dengan dia memberikan hartanya di jalan Allah tanpa mengharap apapun selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik memberikan sebagai bentuk ibadah seperti udhiyah atau menyembelih hewan kurban, berhaji, berzakat dan semisalnya, maupun terkait mengorbankan harta kepentingan jihad fisabilillah. Bahkan jika seseorang rela keluar dari pekerjaan yang haram mengharapkan ridha Allah, maka dia telah berkorban dengan hartanya sendiri. Pengorbanan juga bisa dilakukan dengan mencurahkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk menuntut ilmu syar'i, mengamalkan dan mendakwahkannya.
Dan sesuatu yang paling berharga untuk dikorbankan adalah nyawa yang dipersembahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Generasi pilihan di kalangan para sahabat memahami konsekuensi untuk meraih jannah, bahwa ia harus ditebus dengan sesuatu yang paling berharga miliknya. Seperti Mus'ab bin Umair, setelah keislamannya, ia rela diboikot keluarganya demi keimanannya yang semula dimanja dengan kemewahan, pakaian indah dan wangi, harus memakai pakaian yang kasar. Ia habiskan masa mudanya untuk berdakwah ke Madinah dengan dakwah yang begitu berkah. Hingga akhirnya dia gugur sebagai syahid. Beliau korbankan nyawanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kita hidup, beliau menjadi cermin bahwa kita belum apa-apa. Belum seberapa pula pengorbanan kita untuk pencipta. Sekaligus menjadi pengingat bahwa pengorbanan kita mestinya fokus dengan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan demi pujian atau kenikmatan dunia yang sementara, agar terwujud ikrar yang kita ucapkan di dalam salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa yataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. آمين. اللهم صل وسلم وزد عنه وتفضل وبارك بجلالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله العليم الحليم الغفار العظيم القهار الذي لا تخفى معرفته على من نظر في بدائع المملكته بعين الاعتبار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من شهد بها يفوز في دار القرار. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين الأخيار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد. اللهم ابعث فيهم سلطانا نصيرا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد أهل بيتنا وأقرابنا وذرياتنا من بعدنا وجيراننا وأهل قريتنا ومن حواليها أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, pada hari yang berkah dan mulia ini ya Allah, kami berkumpul di tempat-Mu yang mulia ini ya Allah, mengharapkan ridha, ampunan dan juga
keamanan daripada neraka-Mu, dan Engkau masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, lisan kami pasti pernah berdosa, telinga kami pasti pernah berdosa, tangan dan kaki kami pernah berdosa ya Allah. Maka di hari yang mulia ini ya Allah, di hari di mana kami berkumpul bersama-sama di sini ya Allah, ampunilah dosa-dosa yang pernah kami lakukan daripada mata kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa telinga kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa tangan dan kaki kami yang pernah kami lakukan kepada sesuatu yang tidak Engkau ridhai ya Allah. Terutama hati kami ya Allah. Jangan Kau ambil kami sebelum Engkau bersihkan, sebelum Engkau salimkan hati kami ya Allah daripada segala kesyirikan, daripada sesuatu perkara yang tidak Engkau sukai ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa daripada kedua orang tua kami ya Allah yang masih hidup ya Allah. Berikanlah kepada kami kekuatan ya Allah untuk mengorbankan seluruh jiwa dan raga kami ya Allah, untuk bisa berkhidmat kepada mereka dengan betul-betul ya Allah. Ya Allah, kepada orang tua kami yang sudah tidak ada ya Allah, mungkin dulu banyak dosa yang telah mereka lakukan ya Allah. Itu mungkin sebab kami ya Allah, sebab mereka berusaha untuk menghidupi kami ya Allah. Banyak salat, banyak ibadah, banyak daripada perintah-perintah-Mu yang mereka tinggalkan untuk kami ya Allah. Maka di hari ini, di hari kami berkumpul ini ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa mereka ya Allah. Jadikanlah surga mereka luas ya Allah. Jadikanlah tempat mereka surga yang paling tinggi, surga Firdausul A'la ya Allah. Ya Allah, sekarang ya Allah, Engkau amanahkan kami ya Allah, anak, istri juga ya Allah. Maka ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami ya Allah, dengan amanah yang Engkau berikan kepada kami, anak dan istri ya Allah. Mudah kami bimbing kepada agama-Mu ya Allah. Engkau jadikan anak-anak kami menjadi anak yang taat ya Allah, menjadi anak-anak yang bisa menjadikan kebanggaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi kebanggaan daripada orang-orang saleh, menjadi kebanggaan kepada wali min auliyaika ya Allah. Begitu juga menjadi kebanggaan kepada kami ya Allah. Dan juga ya Allah, pada hari ini kami berkumpul di sini ya Allah, angkatlah semua virus-virus di Indonesia ini ya Allah. Mudahkan kami bisa beribadah dengan aman, dan Engkau jaga diri kami daripada penyakit-penyakit yang tidak kami inginkan ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Dzal Quwwatil Matin, ya Rahimal Masakin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل 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 على محمد اللهم صل عليه وسلم
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد رسول الله يا ربي صل عليه وسلم حبيب الله تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم